Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang sangat seru, yang dibintangi oleh aktor terkenal yaitu si Abah Harrison Ford. Dan film ini berjudul The Mosquito Coast yang dirilis pada tahun 1986. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerita berlatar belakang di Amerika dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang hendak pergi liburan ke hutan. Di sini mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ayah mereka bukan mau mengajak liburan, melainkan mau tetap tinggal di hutan disebabkan dirinya sudah tidak betah tinggal di kota. Goodbye, America, and have a nice. Saat berada di kapal di sana mereka bertemu dengan seorang misionaris Kristen bernama Spielgood, dan saat itu Spielgood memberikan Alkitab kepada kepala keluarga itu yang bernama Ali Fox. Namun karena Ali ini seorang Yahudi, lantas dirinya pun memberikan kembali Alkitab itu kepada Spielgood. Di sisi lain putri Spielgood yang bernama Emily terlihat dirinya menghampiri putra Ali yang sedang menyendiri bernama Charlie. Lalu Emily yang menyukai Charlie pun menanyakan apakah Charlie sudah punya pacar. Charlie menjawab belum. Emily mengungkapkan jika Charlie mau maka dirinya bersedia menjadi pacarnya. Mendengar itu Charlie tidak menjawab hingga Emily pun pergi. I could be your girlfriend. I think about you when I go to the Setibanya di pelabuhan kota Belize, keluarga itu pun berpisah dengan Spielgood dan memutuskan menginap di sana. Di mana malam itu dari seorang pria Jerman yang sedang mabuk Ali membeli sebuah desa kecil bernama Geronimo yang terletak di hutan hujan di sepanjang sungai. Keesokan harinya keluarga itu pun diantarkan menuju Geronimo oleh seorang nelayan yang dekil namun baik hati bernama Hadi. Geronimo! This is it! Geronimo! Sesampainya di Geronimo mereka pun disambut oleh penduduk yang ada di sana. Kemudian Ali pun memberitahukan kepada istrinya yang bernama Lisa bahwa mereka itu bukan mau liburan melainkan akan tetap tinggal di tempat tersebut dan membangunnya senyaman mungkin. Mendengar itu istrinya pun merasa terkejut, akan tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan suaminya tercintanya itu. Lalu saat itu juga mereka pun langsung membabat tempat tersebut untuk dibangun menjadi peradaban baru yang maju. I'm not here to boss you around. I'm here to work for you. I'll begin with the planting. That's sensible. Take care of the Setelah selesai membabat tempat tersebut, Ali pun mengajak mereka menanam sayuran, kemudian membangun tempat tersebut dengan penuh semangat. Bahkan saking semangatnya Ali mengajak mereka bekerja setiap hari sampai malam. Clear it up. Clear all this trash out of the water, all right? Fractions, improving it, and putting it to work for you. No burdens that couldn't be fitted with a set of wheels. Ali memberitahukan kepada semua penduduk yang ada di sana bahwa mereka jangan pernah mengkhawatirkan tentang pendidikan anak-anaknya. Sebab apa yang dilakukannya sekarang itu adalah pendidikan keterampilan yang berguna untuk bertahan hidup bagi anak-anak mereka. Suatu hari Pak Hadi kembali datang sambil membawa pakaian yang sangat banyak. Melihat Putri Ali memakai baju kuning, konyolnya salah seorang penduduk yang bernama Masna ingin memakai juga baju berwarna kuning seperti itu. Hingga akhirnya semua penduduk yang ada di sana pun sama memakai baju berwarna kuning tersebut. Yang mana saat mereka sedang bekerja tiba-tiba Spielgood datang dan mengajak mereka pergi ke gereja untuk beribadah. Karena semenjak Ali datang penduduk yang ada di sana itu jadi tidak pernah pergi lagi ke gereja. Disebabkan Ali suka menyuruhnya agar selalu bekerja setiap hari. Sebenarnya saat itu mereka ingin pergi ke gereja akan tetapi takut dimarahi oleh Ali. Kemudian Ali pun mengusir Spielgood, membuat Spielgood merasa kecewa dan membenci Ali.
Beberapa bulan setelah selesai membangun tempat itu, mereka pun mengadakan pesta sambil minum tuak sepuasnya. Suatu hari Ali berinisiatif untuk membuat mesin es yang sangat besar agar bisa menjual es ke kota. Dan kala itu dirinya beserta penduduk yang ada di sana bekerja dengan penuh semangat sampai larut malam. Keesokan harinya Ali pun menyalakan mesin tersebut dan menghasilkan es. Melihat kenyataan itu mereka pun sangat senang disebabkan usahanya tidak sia-sia. Suatu ketika salah seorang dari mereka bernama Toliso memberitahukan bahwa di gunung ada suku Indian yang belum pernah melihat es. Mengetahui itu, Ali beserta kedua putranya pun pergi bersama mereka membawa es untuk memperlihatkannya kepada suku primitif itu dengan tujuan agar dirinya dihormati oleh mereka. Sorenya dalam perjalanan Ali mengajak mereka berhenti dan memutuskan bermalam di tempat tersebut. Melihat tempat itu tidak layak untuk dipakai beristirahat, putra Ali yang bernama Jerry pun berkomentar. Namun tanpa disangka Ali malah memarahinya habis-habisan hingga Jerry pun menangis. Lantas saat itu Charlie pun mengajak Jerry mencari kayu untuk membuat tempat berlindung sederhana. I'm looking for some wood to build a lean-to. Keesokan harinya terlihat es yang awalnya besar itu kini semakin kecil karena mencair. Meskipun demikian akan tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suku primitif itu, Ali pun membuka tasnya, namun ketika dilihat, sialnya esnya sudah habis mencair. Tentunya kenyataan itu membuat Ali merasa kecewa disebabkan dirinya tidak bisa menunjukkan es itu kepada mereka. Lantas suku primitif itu pun mengusirnya. Oh, wait. Sepulangnya dari suku primitif itu, istrinya memberitahukan bahwa semua penduduknya itu tidak ada karena dijemput oleh Spielgood. Dengan ditakut-takuti jika mereka tidak beribadah maka mereka akan masuk neraka. Suatu hari Ali kedatangan 3 orang penjahat. Terlihat mereka menawan istri dan anaknya, yang ternyata kedatangan mereka ini mau tinggal di sana dan ingin diperlakukan seperti raja. Mendengar itu dengan terpaksa Ali pun mengizinkannya dan berpura-pura akan melayani mereka. Malamnya ketika Lisa sedang membereskan piring bekas makan mereka, tanpa tahu malu di sini mereka berniat mengemblud Lisa secara bergantian. Namun beruntungnya saat itu Ali keburu datang menggagalkannya. Kemudian Ali pun membawa mereka ke tempat pembuatan es dan menyuruhnya agar tidur di sana. Di sini mereka tidak tahu bahwa Ali berniat membekukan mereka dikarenakan mereka sudah merusak kebahagiaan keluarganya. Yang mana malam itu setelah para penjahat tersebut tidur, Ali pun membangunkan anaknya Charlie. Kemudian menyuruhnya naik ke atas agar mengunci pintu keluar lainnya, supaya penjahat itu terjebak tidak bisa keluar. Dimana ketika Charlie naik ke atas, Ali pun dengan hati-hati mengunci pintu bawah, lalu menyalakan mesin es itu. Don't pity those men, Charlie. Namun sialnya, baru saja mesin itu dinyalakan, ketiga penjahat tersebut keburu terbangun dan menembaki tempat tersebut, hingga menyebabkan tempat tersebut ngebeleduk amburadul lecotan, membuat Ali yang melihatnya benar-benar sangat menyesalkan semua itu. Bahkan akhirnya semua tempat tinggal yang mereka bangun dengan susah payah pun rata dengan tanah. Keesokan harinya Ali pun menatap ke tempat yang sudah hancur itu dengan perasaan yang teramat sakit, dikarenakan dirinya sudah menghabiskan semua uangnya untuk membangun semua itu. Namun akhirnya Ali sadar bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta itu tidak akan bisa dirubah. Setelah puas melihat sekeliling tempat tersebut, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Pak Hadi.
Sesampainya di pantai, mereka pun merasa senang dan langsung turun, yang mana di sini mereka pun percaya bahwa ayahnya akan membawa mereka pulang ke Amerika. Namun tanpa disangka, Ali yang sekarang sudah sedikit stres membohongi mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa pulang ke Amerika, disebabkan kini Amerika itu sudah hancur karena perang nuklir. Mendengar itu, istrinya yang mengetahui bahwa Ali berbohong pun merasa kecewa. Kemudian saat itu Ali pun memberikan jam tangan kesayangannya kepada Pak Hadi sebagai bentuk terima kasih, mengingat selama ini Pak Hadi sudah banyak membantu mereka. Lalu Pak Hadi pun mengajak Ali tinggal di rumahnya. Akan tetapi Ali yang keras kepala menolak dan memilih tinggal di pantai tersebut. No, Hattie. Beberapa bulan kemudian, Ali yang kala itu memutuskan hidup di pantai, kini dirinya sudah berhasil membuat rumah perahu dengan tujuan jika badai datang maka rumahnya bisa terapung. Suatu hari Pak Hadi datang dengan perahunya yang baru. Melihat Pak Hadi datang menjenguknya, anak dan istri Ali pun benar-benar merasa senang. Ketika melihat bahwa mesin rumah perahu Ali ini belum ada businya, Pak Hadi mengatakan bahwa nanti dirinya akan membawakan busi dan juga bensin untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, dengan angkuhnya Ali menjawab bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan Pak Hadi. Lalu Ali pun menanyakan dikemanakan jam tangan pemberiannya itu. Pak Hadi memberitahukan bahwa dirinya sudah menukarnya dengan perahu baru yang dipakainya itu. A sailboat? You want to see? No. Kemudian saat itu Pak Hadi pun mengajak mereka untuk tinggal di rumahnya, sebab jika mereka tetap tinggal di sana ditakutkannya badai datang sehingga mereka celaka. Mendengar itu, Jerry pun berniat mau pergi bersama Pak Hadi, akan tetapi dengan keras Ali melarangnya. Selepas Pak Hadi pergi, Jerry pun benar-benar merasa kesal kepada ayahnya. Bahkan saking kesalnya, dirinya sampai mendoakan agar ayahnya itu cepat mati. I hate him. Wish he was dead. Malamnya ketika hujan turun dengan sangat deras, Pak Hadi yang merasa kasihan dirinya datang memberikan busi beserta bensin kepada Charlie. Dan Pak Hadi meminta agar Charlie jangan memberitahukan kepada ayahnya bahwa semua itu pemberian darinya. Lantas Charlie pun menyembunyikan busi beserta bensin itu di bawah tempat tidurnya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Pak Hadi itu, tak lama badai besar datang menyapu tempat tersebut. Menyadari bahaya itu, dengan cepat Ali menarik rumah perahunya ke laut agar terapung. Kemudian saat itu Charlie pun memberikan busi tersebut kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dirinya menemukan busi itu di pantai. Hingga akhirnya mesin perahu itu pun menyala dan bisa dikendalikan. Keesokan harinya selepas badai itu reda, Ali pun membawa keluarganya ke hulu sungai untuk mencari tempat baru bagi mereka tinggal. Dalam perjalanan tiba-tiba mesinnya mati karena baling-balingnya jatuh. Lantas Ali pun ngajol untuk mengambilnya. Melihat Ali tidak juga muncul, spontan anak dan istrinya pun merasa cemas. Karena disangkanya ayahnya sudah meninggal di sini, Charlie dan Jerry pun sepakat kembali ke hilir untuk menemui Pak Hadi. Dan saat mereka mengatakan hal itu, ayahnya muncul, di mana hal itu membuat ayahnya marah dan menghukum mereka dengan menempatkannya di kano di belakang perahunya. Disebabkan kesal di sini, Charlie sampai mengungkapkan bahwa dirinya ingin sekali menempelkan pisau di leher ayahnya, tepat di bawah kerah baju compang-campingnya. I imagined how it would be to stick a knife in it. Lalu kala itu istrinya pun meminta kepada Ali agar menaikkan kembali kedua putranya itu ke perahu. Akan tetapi Ali yang kini otaknya sudah tidak waras menolak. Tentunya kenyataan itu membuat istrinya merasa kesal. Di sisi lain, Jerry yang merasa emosi dirinya mendoakan agar ayahnya cepat mati, disebabkan ayahnya itu sudah kejam kepada anaknya sendiri. Wish I could kill him. Wouldn't be so hard to kill. Setelah puas menghukumnya, Ali pun kembali menaikkan kedua putranya itu ke perahu, yang mana saat mereka sedang menuju ke hulu, di sana mereka menemukan tempat Spielgood. Kemudian Ali beserta keluarganya pun turun menghampiri gereja untuk melihat apa yang sedang dilakukan Spielgood kepada pengikutnya.
Sesampainya di sana, Ali menemukan mereka sedang menonton video Spielgut yang menerangkan tentang doa, dan saat itu Spielgut mengumpamakan doa itu sebagai panggilan telepon kepada Sang Pencipta. Melihat itu, Ali yang masih sedikit waras pun tidak menyukainya, lalu mengajak keluarganya kembali ke perahu. Back to the boat. Malamnya ketika ayahnya sudah tidur, Charlie dan Jerry pun pergi secara diam-diam ke rumah Emily. Sesampainya di sana, Charlie pun memberikan isyarat kepada Emily agar menghampirinya. Melihat mereka kucel dekil alias kumel seperti itu, Emily pun menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Charlie menjawab bahwa keluarganya mengalami kesulitan. Lalu di sana Jerry pun menanyakan kepada Emily, apakah Amerika perang nuklir sehingga negaranya hancur? Emily memberitahukan bahwa Amerika baik-baik saja dan tidak ada perang nuklir. Mengetahui itu, Jerry dan Charlie pun merasa emosi kepada ayahnya yang sudah membohongi mereka. Kemudian Charlie pun meminta bantuan Emily untuk melarikan diri dari ayahnya. Setelah Emily memberikan kunci mobil, Charlie dan Jerry pun kembali ke perahu. Setibanya di sana, Charlie menemukan ibunya sudah bangun dan sedang mencari ayahnya yang tidak ada. Lalu saat itu Charlie pun menyuruh ibunya agar membangunkan kedua adiknya dan mengajaknya melarikan diri ke pantai menggunakan mobil milik Emily. Meskipun kedua anaknya itu memohon, akan tetapi Lisa tidak mau meninggalkan Ali. Dan tiba-tiba di sana mereka melihat gereja Spielgut terbakar, yang mana itu tak lain adalah perbuatan Ali yang sengaja membakarnya. Tak lama Ali pun datang sambil membawa sekompan bensin. Melihat Ali pelakunya, spontan di sini Spielgut pun benar-benar merasa emosi kepada si Mamang Ali ini. Sementara Ali kala itu dirinya menyuruh anak dan istrinya agar naik ke perahu. Namun di sini Charlie menolak. Lalu Lisa pun mengajak suaminya itu agar ikut pergi bersama mereka ke pantai. Namun Ali yang sudah kurang waras menolak dan mendorong istrinya, hingga anak dan istrinya yang muak pun pergi meninggalkan Ali. Yang mana ketika Ali hendak mengejar mereka, Spielgut datang dan menembak Ali. Karena ini bukanlah film Indiana Jones. Di sini Ali pun tumbang. Melihat suaminya tumbang, Lisa dan anaknya pun tidak jadi pergi. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu menuju hilir menggunakan perahunya dengan tujuan mau meminta bantuan kepada Pak Hadi. Meskipun mereka sangat benci kepada ayahnya yang keras kepala, akan tetapi ketika melihat ayahnya terbaring semacam itu di sini, mereka pun merasa sedih dan tidak mau kehilangannya. Sebab seburuk apapun itu Ali, dia tetap adalah ayahnya. Dalam keadaan sekarat, Ali menanyakan kepada istrinya apakah mereka masih menuju ke hulu. Dan di sini Lisa pun terpaksa berbohong dengan mengatakan iya, padahal sebenarnya mereka sedang menuju ke hilir. Usai menanyakan hal itu, Ali yang malang pun menghembuskan napas terakhirnya. Karena sekarang suaminya sudah meninggal, Lisa pun memutuskan pulang ke Amerika. And I wasn't afraid to love him anymore. Tamat ending yang sangat mengharrison Ford-kan. Halah, capek sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia terus menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopai.